Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi teman-teman, Bapak Ibu yang menyaksikan video saya. Perkenalkan, nama saya Maria Olga Agustin dari Latsar Batch 49 Instansi Bapenda Provinsi Kalimantan Timur. Melalui video ini, saya akan memperkenalkan tokoh yang menginspirasi buat saya yang berasal dari Kalimantan Timur. Bapak Kori Layun Rampan. Beliau adalah seorang redaktur, penulis, kritikus sastra Indonesia, serta politisi berdarah Dayak Benua. Jika sobat pernah mendengar buku sastrawan angkatan 2000 terbitan Gramedia Pustaka Utama yang memuat lebih dari 100 sastrawan terdiri dari penyair, cerpenis, novelis, esais, dan kritikus sastra, maka Bapak Korin Layun Rampanlah pencetus penyusun buku tersebut. Beliau lahir pada tanggal 17 Agustus tahun 1953 di Samarinda, Kalimantan Timur. Adapun ayah beliau bernama Paulus Rampan yang bekerja sebagai tentara dan ibunya bernama Marta Renihai Edu Rampan. Kori kecil adalah anak yang cemerlang. Ia menamatkan sekolah dasar hanya dalam waktu 4 tahun. Atas prestasinya, beliau mendapatkan beasiswa dari pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk melanjutkan pendidikan dari SMP hingga perguruan tinggi. Selain dunia sekuler, beliau juga meminati dunia sastra. Minatnya terhadap dunia sastra sudah mulai muncul sejak beliau duduk di bangku kelas 4 SD. Karya yang menarik minatnya kepada dunia sastra adalah Tenggelamnya Kapal Van der Wijk karya Profesor Dr. Hamka. Selanjutnya, ketika beliau memasuki sekolah menengah pertama, beliau senang membaca majalah sastra, Horizon, Cerpen, Budaya Jaya, dan Indonesia. Tak sampai situ, saat beliau SMA, beliau rajin menulis puisi di majalah dinding di sekolahnya. Tak heran, beliau pernah mengisi siaran khusus sastra yang bernama Pancaran Sastra di RRI Studio Samarinda. Dari sini saja, saya dapat melihat sosok beliau yang percaya diri, pantang menyerah, serta sikap memberikan kontribusi terbaik dari apa yang beliau miliki. Selanjutnya, beliau kuliah di Akademi Ilmu Keuangan dan Perbankan Yogyakarta. Sambil kuliah, beliau tak lupa aktif dalam kegiatan sastra. Ia bergabung dalam Persada Studi Club, sebuah klub sastra yang diasuh oleh penyair Umbu Landuk Paranggi. Di dalam grup ini lahir sejumlah sastrawan yang ternama. Selanjutnya, apa saja sih karir yang pernah dijalani beliau? Beliau mulai meniti karir sebagai wartawan pada tahun 1978 dan juga sebagai editor bagi penerbit Kipres tahun 1978 sampai 1980 dan editor penerbit Sinar Harapan tahun 1980 sampai 1982 serta editor buku untuk sejumlah penerbit. Selain itu, beliau adalah penyiar di RRI dan TVRI Studio Pusat Jakarta. Selanjutnya, beliau juga diamanahi sebagai Direktur Keuangan merangkap redaktur pelaksana majalah Sarina, Jakarta. Dan di bulan Maret 2001, beliau diamanahi sebagai pemimpin umum atau pemimpin redaksi koran Sendawar Pos yang terbit di Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Dan pada periode 2004 sampai 2009, beliau terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kutai Barat.
Selain itu, beliau sempat menjadi pengajar di Universitas Sendawar Melak, Kutai Barat, Kalimantan Timur. Seumur hidupnya, sastrawan angkatan 1970-an itu menulis ratusan judul buku, di antaranya Upacara, Suara Kesunyian, Api, Awan, Asap, Acuh Tak Acuh, Lingkaran Kabut, dan Percintaan Angin. Selain itu, beliau juga menulis beragam puisi, cerpen, sastra, novel anak, novel dalam berbagai bukunya. Oleh karena itu, tak heran beliau mendapat beragam penghargaan. Di antaranya, tahun 2006, Anugerah Seni dari Pemerintah Republik Indonesia. Tahun 2009, Hadiah Pelopor Sastra Kalimantan Timur dari Pemerintah Kota Balikpapan. Pada tahun 2010, Hadiah Citra Dharma Pustaloka dari Perpustakaan Nasional RI. Pada tahun 2012, penghargaan dari Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, dan pada tahun 2012, penghargaan dari Komunitas Etnis Dayak Benoa. Selain itu, beliau mendapat penghargaan dari Sayembara mengarang roman Dewan Kesenian Jakarta tahun 1976 untuk novel berjudul Upacara, dan tahun 1998 untuk novel berjudul Api, Awan, Asap. Serta karya lainnya beberapa cerpen, esai, resensi buku, cerita film, dan karya jurnalistiknya mendapat hadiah dari berbagai sayembara. Beberapa cerita anak yang ditulisnya ada yang mendapat hadiah dari Yayasan Buku Utama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Cuaca di Atas Gunung dan Lembah tahun 1985 dan Manusia Langit tahun 1997. Bahkan, sejumlah bukunya dijadikan bacaan utama dan referensi di tingkat SD, SLTP, SMU, dan perguruan tinggi. Di antaranya aliran jenis cerita pendek. Selanjutnya, terkait kisah kasmaran Bapak Kori Layun Rampan, beliau menikahi Ibu Hernawati KL pada 10 Juli 1973, dan mereka telah dikaruniai 6 orang anak. Melalui karya-karyanya, Bapak Koris pun membuktikan dirinya dapat hidup layak dari dunia sastra. Beliau juga dikenal karena sastra. Sampai kapan Bapak Kori ingin mengabdikan hidupnya pada sastra? Sampai kapanpun saya pengen menulis sampai mati, pungkas beliau. Dan begitulah beliau menutup usianya pada tanggal 19 November 2015 dalam kejayaan sastranya, bertempat di Cikini, Jakarta. Saya yakin semangat juangnya terwarisi ke kita. Terima kasih. Sampai jumpa.